pada saat mayatnya ini mulai membusuk, dia pun memotong-motong tubuh Ayako dan meminum darahnya. Hai guys, welcome back to my channel. Namaku Asha Sandria dan terima kasih sudah klik video ini. Nah, kali ini aku akan membahas tentang seorang pembunuh berantai asal Jepang yang sempat membuat heboh warga Jepang. Dia ini dijuluki Otaku Killer karena memiliki koleksi video pribadi sebanyak 5.763 yang kebanyakan tentang video horor dan film porno. Nah, bagaimana kisah selanjutnya? Mari kita dengarkan bersama-sama. Tsutomu Miyazaki terlahir prematur pada tanggal 21 Agustus 1962. Ia lahir oleh hubungan ayahnya dengan saudari kandungnya. Wah, kok bisa sih? Nah, hal ini membuatnya memiliki kelainan pada tangannya, di mana telapak tangannya dan persendiannya menyatu sehingga tidak dapat menekuk ke belakang. Hal ini membuatnya menjadi seorang penyendiri dan tidak memiliki teman, sehingga dia sering dibully oleh teman-temannya. Nah, kalian ada tahu nggak otaku itu apa? Otaku itu merupakan istilah bahasa Jepang yang digunakan untuk orang-orang yang sangat menekuni hobinya hingga hampir terobsesi. Nah, contohnya nih, aku ini seorang otaku gitu, misalnya aku suka anime. Nah, terus kalau aku nggak nonton 1 hari aja gitu, itu udah rasa ada yang hilang gitu loh. Nah, meskipun dia tidak memiliki teman, dia ini merupakan anak yang berprestasi. Nah, jadi dari SD, SMP, SMA, itu nilainya tinggi-tinggi semua. Terus dia itu mesti juara di atas gitu. Nah, pada saat dia mau masuk Universitas Meiji, tiba-tiba nilainya anjlok gitu, padahal itu pilihannya ayahnya. Jadi dia terpaksa masuk ke universitas junior lokal dan mengambil teknisi foto gitu. Karena keahliannya ini, dia jadi suka merekam pakaian dalam wanita pada saat mereka sedang berolahraga. Wah, udah gak bener ini. Miyazaki ini sebenarnya lahir di keluarga yang terpandang. Ayahnya ini memiliki sebuah perusahaan percetakan terbesar di Itsukaichi. Nah, jadi keluarganya itu kayak terkenal banget gitu loh, kawasan atas gitu. Tapi keluarganya ini tuh gak ada yang sayang sama dia. Ayahnya gak peduli, ibunya ikut gak peduli, saudaranya juga gak sayang. Jadi masa lalunya Miyazaki ini tuh suram banget gitu loh. Karena gak diperhatiin ini, dia jadi semakin aneh. Dia itu selalu di kamar terus gitu. Terus kalau keluar tuh cuma buat ngambil makan tok. Nah, dia ini ngabisin waktu berjam-jam di kamar cuma buat nonton film porno sama horror slasher. Untungnya dia masih mempunyai seorang kakek dan akhirnya pindah ke rumah kakeknya. Nah, dari kakeknya ini dia mendapatkan perhatian dan kasih sayang. Namun, sayangnya kakeknya ini meninggal pada tahun 1988. Hal ini membuatnya Miyazaki ini depresi dan sampai memakan abu kremasi kakeknya. Dia bahkan juga memiliki keinginan untuk bunuh diri. Kasian banget gak sih, soalnya dia itu gak disayang. Akhirnya dia pun kembali ke rumahnya sendiri. Nah, di rumahnya ini terjadi sebuah kejadian. Pada saat adiknya sedang mandi, dia pun mengintip melihat ke dalam. Nah, mamanya ini tahu, lalu dia langsung memarahi Miyazaki. Nah, bukannya Miyazaki merasa malu atau merasa kasihan atau gimana gitu, dia malah marah balik. Terus akhirnya dia memutuskan untuk minggat dari rumah dan tinggal di apartemen sendiri. Disitulah dia berubah menjadi monster psikopat. Karena Miyazaki tinggal sendiri, dia pun harus mencari kerja untuk menafkahi kebutuhan hidupnya. Nah, di sini dia itu terlihat ramah di depan orang-orang, dia itu baik saat kerja. Jadinya nggak ada yang tahu kalau dia itu psikopat gitu. Nah, tapi kalau dia udah selesai kerja, dia mulai memilih korbannya secara acak. Korban pertamanya ditangkap pada tanggal 22 Agustus 1988, sehari setelah ulang tahunnya yang ke-26. Korban pertamanya ini bernama Mari Kono yang baru berusia 4 tahun. Nah, Mari Kono ini menghilang pada saat lagi bermain di taman bersama ayahnya. Jadi pada saat Mari ini hilang, ayahnya langsung panik dan melapor ke polisi. Jadi ngomongnya kayak, Pak polisi, anakku hilang gitu. Nah, gak taunya Miyazaki ini sudah mengamati Mari dari kejauhan, dan pada saat ayahnya ini lengah, langsung diculik si Mari. Nah, dibawanya si Mari pergi ke hutan. Di hutan ini dia diajak ngomong-ngomong gitu. Nah, setelah beberapa saat ngomong-ngomong,
Mari pun akhirnya dibekap sampai lemes hingga meninggal. Nah setelah Mari ini meninggal, dibuka bajunya terus diperkosa mayatnya itu. Nah setelah mayatnya ini diperkosa, bajunya Mari pun dibawa pulang sama Miyazaki. Setelah beberapa minggu Miyazaki meninggalkan mayat Mari di hutan, dia memutuskan untuk memotong tangan dan kaki Mari dan dibawa pulang ke rumah. Nah tapi itu belum seberapa. Tangannya Mari ini dipisahkan daging dan tulangnya, lalu tulangnya ini direbus dan digiling sampai menjadi bubuk. Nah bubuknya ini diantar ke keluarganya Mari. Di dalam kotak itu, selain bubuk tulang Mary, ada juga gigi Mary, foto baju Mary, dan juga kartu pos yang bertuliskan Mary apa? Dikremasi, tulang, selidiki, dan buktikan. Hal ini membuat keluarga Mari syok dan mengerahkan polisi untuk mencari pelakunya. Nah, bukannya Miyazaki merasa kapok atau gimana gitu, 2 bulan kemudian dia memulai aksinya kembali. Pada tanggal 3 Oktober 1988, korban kedua pun diculik. Korban yang kedua ini bernama Masami Yoshizawa yang berumur 7 tahun. Pada saat itu, Miyazaki sedang berjalan-jalan dengan mobil di perumahannya. Nah, pada saat itu dia melihat Masami sedang berjalan sendirian ke arah rumah. Dia pun bertanya kepada Masami, "Dek, kamu mau gak ikut om anterin ke rumah, kasihan kamu malam-malam gini sendirian." Nah, Masaminya bilang, "Oke om." Lalu akhirnya dia masuk ke dalam mobil tersebut. Setelah itu, Miyazaki membawa Masami ke pinggiran hutan tempat di mana Mari juga dibunuh. Nah, di situ Masami pun juga dibunuh, lalu diperkosa mayatnya oleh Miyazaki dan ditinggalkan mayatnya di situ. Miyazaki pun pulang dengan membawa pakaian korbannya. Tetapi kali ini dia tidak mengirimkan foto atau apapun ke orang tuanya si Yoshizawa ini. Lalu pada tanggal 12 Desember 1988, Erika Namba pun menjadi korban ketiga. Dia masih kecil dan berumur 4 tahun. Nah, pola penculikannya itu masih sama seperti pola penculikan yang sebelumnya. Nah, pada saat itu, Erika sedang pulang dari rumah kawannya. Namun, kali ini Miyazaki tidak merayunya, melainkan memaksanya masuk ke dalam mobil. Nah, di mobil itu, di kursi bagian belakang, dia memaksa anak kecil tersebut untuk membuka bajunya dan lalu difoto oleh Miyazaki. Setelah difoto, dia membunuhnya dengan cara dibekap, lalu tangan dan kakinya pun akhirnya diikat. Setelah diikat, dia ditaruh di dalam bagasi dan dibawanya ke hutan untuk dibuang. Seperti keluarga Marikono, keluarga Erika Namba juga mendapatkan sebuah pesan yang seram dari sebuah clipping majalah. Tulisan tersebut berkata, "Erika, dingin, batuk, tenggorokan, istirahat, dan kematian." Polisi pun kembali mendapat laporan dan menjadi heran. Kok dalam 4 bulan terakhir ini mereka mendapatkan 2 laporan yang sama? Nah, akhirnya polisi pun mendapatkan sebuah pemikiran kalau yang mengirim surat-surat tersebut berasal dari satu pelaku. Namun, Miyazaki bukannya ketakutan, dia malah kembali beraksi lagi pada tanggal 6 Juni 1989. Pada saat itu, dia bertemu dengan Ayako Nomoto yang baru berusia 5 tahun. Pada saat itu, Ayako sedang bermain sendirian di sebuah taman. Nah, Miyazaki pun menawarkan untuk menyuruh Ayako ikut dengannya. "Dek, kamu mau ikut gak sama om? Nanti om kasih permen." Nah, Ayako pun akhirnya mau ikut sama dia. Dan langsung dibunuhnya di dalam mobil tersebut. Setelah dibunuh, dia langsung dibungkus dengan spray dan dimasukkan ke dalam bagasi. Setelah itu dibawa ke apartemen, lalu mayatnya tersebut diperkosanya selama 2 hari. Dan gilanya, mayat Ayako pun difoto dan direkam oleh Miyazaki dalam berbagai posisi. Nah, pada saat mayatnya ini mulai membusuk, dia pun memotong-motong tubuh Ayako dan meminum darahnya. Dia juga bahkan memakan tangan dan kakinya. Gila nggak sih? Lalu sisa tubuh Ayako pun dipisahkan dari kepalanya. Jadi tubuhnya Ayako dibuang di kuburan, sementara kepalanya dibuang di atas bukit. Namun karena Miyazaki mulai takut untuk ketahuan, dia pun akhirnya mengambil kembali jasadnya yang ada di bukit sama di kuburan itu, lalu disimpannya ke dalam lemari. Gila kan, nih orang udah gak punya otak, tau gak? Akhirnya pada tanggal 23 Juni 1989, Miyazaki pun tertangkap. Nah, ceritanya begini.
Pada saat itu, sepasang kakak adik sedang bermain bersama di halaman belakang. Nah, Miyazaki ini sudah mengamati mereka dari kejauhan. Cuman Miyazaki ini bingung gimana cara ngelepasin mereka berdua gitu. Nah, pada saat kakaknya lengah ini, adiknya pun langsung diseret oleh Miyazaki. Nah, kakaknya ternyata sempat menoleh ke arah Miyazaki ini. Lalu dia langsung memanggil ayahnya, ayah, adik mau diculik. Nah, setelah dia berteriak seperti itu, ayahnya pun keluar untuk melihat adiknya tersebut. Nah, ternyata adiknya itu sudah telanjang dan sedang difoto-foto oleh Miyazaki. Ayahnya yang marah ini langsung menyeret anaknya keluar dan membawanya balik. Sementara Miyazaki yang ketakutan pun langsung berlari tanpa membawa mobilnya. Nah, pada saat dia udah sadar, dia pun bertanya, loh, mobilku ketinggalan di sana. Nah, akhirnya dia pun kembali lagi pelan-pelan buat ngambil mobilnya. Nah, nggak taunya pas dia udah masuk ke situ, masuk ke daerah itu, langsung disergap dia sama polisi. Waktu penangkapan itu, polisi belum tahu kalau Miyazaki merupakan pelaku dari pembunuhan 4 korban sebelumnya. Tapi pada saat dicek apartemennya, mereka menemukan lebih dari 5.700 video, yaitu video porno, horror slasher, dan anime, dan juga ada video-video tentang korbannya, dan juga foto-fotonya dan pakaiannya. Bahkan mereka juga menemukan sisa tubuh korban keempatnya yang bernama Ayako Nomoto itu di dalam sebuah lemari dan sudah membusuk. Waktu dia diperiksa, dia terlihat tenang, cuek, dan tidak peduli. Dia malah selalu menyalahkan seseorang yang bernama Redman. Nah, siapa itu Redman? Redman itu ternyata merupakan sebuah tokoh kartun. Namun bagi dia, Redman ini sebuah alter ego yang hidup dalam dirinya dan memaksa dia untuk melakukan hal-hal mengerikan tersebut. Menurut psikolog yang memeriksanya, katanya Miyazaki ini kurang mendapat perhatian dari keluarganya, sehingga dia masuk ke dunia fantasi yang memberinya penghiburan. Hal itu membuat malu keluarga Miyazaki, sehingga ayahnya pun juga tidak mau membayar biaya pengadilan. Dia bilang kayak, aku nggak mau bayar, itu udah aku anggap bukan sebagai anakku lagi gitu. Lalu karena mendapat cibiran, ejekan, gosip kayak, anaknya pembunuh. Nah, ayahnya kan gak kuat gitu kan ya, jadi dia memutuskan untuk bunuh diri pada tahun 1994. Dalam persidangan tersebut, Miyazaki terlihat begitu tenang. Dia malah asik menggambar Redman, yaitu tokoh yang katanya dia menyuruh dia untuk melakukan hal-hal tersebut. Selama beberapa tahun diperiksa dan dicek keadaannya apakah dia sehat atau sakit jiwa, akhirnya diputuskan kalau Miyazaki ini sehat dan normal-normal saja, jadi dia memenuhi syarat untuk menerima hukuman mati. Pada tanggal 17 Juni 2008, dia pun akhirnya menerima hukuman mati dengan cara digantung. Nah, menurut saya dia itu kasihan sih, soalnya udah gak ada yang mau perhatiin dia, terus gak ada yang care sama dia, gak ada yang mau nemenin dia, jadi dia akhirnya tenggelam dalam dunianya sendiri gitu. Jadi kalau kalian punya anak, jangan lupa untuk sisihkan waktu untuk mereka, temani mereka nonton film kesukaan mereka, jadi dia tidak merasa kesepian. Oke guys, sampai di sini dulu ya ceritanya. Apabila kalian suka, jangan lupa untuk komen di bawah siapa lagi yang bakal aku bahas di video selanjutnya. Jangan lupa untuk subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan share ke teman-teman kalian. Bye!